Anda sedang mencari mobil bekas untuk keluarga, 7-seaters, harganya terjangkau dan perawatannya mudah, tidak harus Toyota Avanza. Coba pertimbangkan yang satu ini. Ini adalah Suzuki FEV Arena tipe GX 2012. Dan Anda sedang menyaksikan Wotokar. Ya, selamat datang di video Wotokar dan selamat datang di Garasi Pas. Senang sekali akhirnya kita ketemu lagi. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ya, seperti kita ketahui, MPV di Indonesia ini menjadi darling. Kenapa tidak? Karena mobil jenis ini mempunyai 7-seaters. Sesuai dengan portofolio orang Indonesia. Suka bepergian bersama dengan keluarga. Suka rame-rame, suka berkumpul, dan harganya tentunya terjangkau. Gak heran ya, jenis mobil ini banyak sekali berseliweran di jalanan. FEV sendiri meluncur pertama kali tahun 2004 Made in Tambun, Bekasi, bersaing dengan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Di sesi-sesi tertentu, FEV mengungguli penjualan Toyota Avanza. Kemudian tahun 2007 muncul model facelift-nya. Ya, hingga yang unit kami tes ini ya, ada 3 varian, ada tipe GL, tipe GX, dan tipe SGX. Nah, membawa ubahan yang signifikan pada versi facelift ini, yaitu fare keong yang sebelumnya menggunakan fare daun. Ya, boleh dibilang FEV ini sejak model awalnya tidak berubah model, hanya satu model. Artinya apa? Mobil ini timeless. Pada saat video ini dibuat, mobil ini dibanderol dengan harga kisaran dari 70 juta hingga ke 90 jutaan, tergantung kondisi unit serta pajaknya. Bicara desain, mobil ini memang cute. Ya, mobil ini berhidung pesek serta berbadan gemoy. Karena di bagian depan ini bonetnya hanya terisi untuk perintilan lainnya saja. Mesinnya ada di bagian jok ya, jok passenger depan dan driver. Nanti kita cek. Nah, bagian depannya karena pesek, jadi di sini bonetnya pendek hanya segini, serta kacanya gede sekali di sini, dan ada wipernya 2 biji di sini, dan kayaknya deet pisan ya ke sini ya jaraknya. Dan untuk perlampuannya tentunya masih halogen di tahun tersebut, serta sudah mendapatkan fog lamp untuk varian GX ini, dan ada chrome di sini, logo Suzuki, serta untuk bagian bawahnya di sini ada area terbuka untuk mendinginkan ruangan mesinnya. Dari bagian belakang, Suzuki FEV ini terlihat tinggi dan besar. Oke, di atasnya tidak ada roof spoiler, dan di sini terdapat kucrutan, tidak ada depoger tentunya ya. Wiper belakang ada di sini, ada logo Suzuki, dan untuk perlampuannya tentunya masih halogen berwarna kuning. Dan ada FEV plus ada emboss GX sebagai varian GX. Sensor parkir, kamera mundur nggak ada di mobil ini. Di bagian sampingnya terasa lega sekali, terasa lebar sekali, dan terasa tinggi. Ya, namanya juga si gemoy ya. Jadi mobil ini MPV seolah-olah seperti sliding door, padahal dibukanya seperti ini. Ya, sama seperti Toyota Avanza atau Kijang Innova Xenix. Di bagian atasnya ini lumayan tinggi, ada talang airnya. Ini masih rapi banget ya mobilnya. Terdapat juga spion yang sudah elektrik ya di tahun tersebut, dan ingat ini mobilnya jenis apa. Dan terdapat ya list untuk side body molding, dan side body moldingnya lucu ya hingga ke bagian sini nih. Well, secara kaki mobil ini dilengkapi dengan velg berukuran 15 inci. Coba kalian tulis ya di kolom komentar, ini velg aslinya bukan. Dan palangnya banyak, dibalut dengan ban 205/65 R15 94H. Bagian depannya ini pakai ban GT radial Campiro ya, Saiki Campiro ya. Dan tentunya bagian depan sudah cakram, bagian belakang mah masih teromol. Bagaimana kalau kita ukur si gemoy ini? Seberapa gede sih? Nah, di sini wheelbase-nya lumayan juga ya, 2625 mm dengan panjang keseluruhan di 4150
meter dan lebarnya di 1655 mm serta tingginya di 1855 mm, which is lebih tinggi si FPV ini daripada saya. Anda penasaran di mana letak mesinnya? Ditaruh di kolong jok driver dan passenger depan ini ya. Nah, oke, saya buka bagian di drivernya ya. Tinggal dijuplakin seperti ini. Ini terlihat mesinnya. Mesinnya sendiri di sini menggunakan mesin 1500 cc berkode G15A yang tenaganya dapat menyemburkan 93 PS dan torsinya di 126 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda belakangnya RWD melalui transmisi manual 5 percepatan. Kita masuk ke dalam interior dari FPV Arena GX. Akses masuknya gampang, ada push tab yang menyatu dengan body dan ini dikasih pegangan tangan untuk ngagulawing. Yes, jadi gampang sekali ya. Mirip Fortuner nih kondisi masuknya. Oke, interiornya di sini cerah ya, warnanya krem. Untuk dashboardnya atasnya berwarna hitam, jadi agak sporty gitu ya. Untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah MPV, tapi tadi agak sedikit ala-ala SUV, agak sedikit mobil buat angkut barang atau pick up. Kenapa? Di sini commanding, posisi duduknya agak commanding tinggi. Kita ada di atas dari pengemudi lain, dan di sini bonetnya kan ngecuek ya karena pesek, jadi nggak ada bonet yang panjang gitu. Dan posisi duduknya tinggi, untuk pengaturannya bisa maju mundur dan recline secara manual tentunya. Pengaturan setirnya juga bisa tilt steering di tahun itu, oke lah ya. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Untuk menyalakan mobilnya tentunya tidak menggunakan start stop engine, dan kuncinya modelnya seperti ini, sudah immobilizer harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly halus loh ini mesinnya. Saat pertama kali dinyalakan di instrumen clusternya, di sini terdapat jarum-jarum yang lumayan banyak ya. Di kiri untuk tachometer hingga 8000 rpm, di kanan speedometer hingga 180 km per jam, which is Anda gak bakal nyampe ke situ karena gemeter kaki kalian ya kalau nyampe 180 km per jam bawa mobil seperti ini. Di atasnya ada dua jarum yang kami senang sekali karena lumayan akurat biasanya ya kalau masih jarum seperti ini. Dia ada untuk penunjuk suhu, alhamdulillah dikasih, dan penunjuk BBM di bagian atas kanannya. Nah, di sini ada odometer yang digital dan ada trip A, trip B, serta di sini ada apalagi? Oh ya, balik lagi ya. Jadi di sini hanya ada odometer trip A dan trip B. Oke, menariknya FPV tipe GX ini dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam pengaturan jendela yang sudah auto, up and down, terdapat juga pengaturan central power window-nya ya. Serta terdapat pengaturan untuk mengatur spion yang elektrik. Harusnya sih ini paling laku ya. Dan menariknya, saat Garasi Pas ngangkat mobil ini, kondisi audionya masih nyala. Memang minusnya di sini ya. Kami sudah order sebenarnya via online di switching audionya. Oke, di sini ada RPT RDN, saya nggak ngerti ini apa. Yang jelas ini masih original ya, bawaan dari FPV Arena. Pengaturan AC-nya di bagian bawah, modelnya kompor gas, mirip-mirip pengaturan Innova Ribbon tipe G nih. Dan di sini terdapat yang menarik karena mobil ini kan sudah usianya sudah 13 tahunan ya pada saat kami membuat video ini. Terdapat asbak di sini dan pemantik rokok seperti ini. Nah, ini mah pemantik beneran nih. Tuh ya. Tapi mobil-mobil sekarang kayaknya udah nggak ada. Di sini ada rem tangan ya. Dan di sini ada tuas transmisi. Kita masuk dulu ke row kedua dari FPV Arena tipe GX ini. Posisi duduknya lega dan tinggi ya, karena memang ground clearance-nya tinggi mobil ini. Untuk posisi legroom masih ada sisa ruang sekitar 15-16 jari. Paha Anda tidak tersangga dengan baik, kurang panjang sedikit. Headroom agak sempit ya ternyata ya. Di sini headroomnya sekitar 5 jari, dan row kedua ini bisa di recline. Posisi paling recline-nya ini mah habis ya, rebannya sampai habis. Ternyata sampai habis loh. Dan Anda mendapatkan armrest di sini, armrestnya hingga row ketiga nanti kita bahas. Di atasnya di sini bludru dan ini masih rapi banget, dan
Ada pegangan tangan yang tadi, kacanya gede ya. Bahkan di sini nih lihat, dikasih pilar lagi. Biar kalian noongnya enakan katanya keluar ya. Dan seperti Toyota Alphard sekarang nih, bagian lock pintunya dia modelnya seperti ini dan berwarna metal. Nah, di sini tidak ada material lembut di door trimnya, tentunya material keras. Ada material lembut seperti di joknya. Joknya sendiri di sini menggunakan jok yang Bluetooth sebenarnya, tapi diubah oleh pemilik sebelumnya ini menjadi seolah-olah MBTEK seperti ini dan rapih ya, rapih banget ini. Jadi gak gampang kotor, bisa dielap kalau terkena siraman es krim atau air susu. Air susu siapa tuh? Oke, di atasnya terdapat AC. Jadi mobil ini boleh dibilang dual blower ya, blowernya ada di sini, kecepatannya hingga ketiga, dan lampu kabinnya juga di tengah di sini ya, di bagian antara row kedua dan ketiga. Untuk masuk ke row ketiga, tinggal dijuplakin aja. Ini dia, dan masuk. Iya. Nah, ini dia posisi duduk di row ketiganya. Bagaimana? Saya tutup ya supaya adil. Oke, masih lega ternyata ya, masih ada sisa ruang 4 sampai 5 jari. Paha juga hampir sama dengan bagian depan, ini flat bagian dasarnya, jadi tidak theater room. Atapnya juga masih ada sisa ruang sekitar 5 jari. Ini hampir sama dengan bagian row kedua lagi-lagi. Dan di sini bisa diatur keriklenannya. Gila sih ini. Dan Anda mendapatkan sebuah armrest lagi di belakang. Ngaco juga kan? Headrest juga ada 2 biji di sini. Atapnya masih mulus banget ini. Aduh, cakep nih barang nih, beli deh. Oke, di bagian belakang ini juga ada speaker nih, 2 biji di kiri dan di kanan. Untuk membukanya cukup mudah, tidak ada elektrik-elektrikan. Tapi yang jelas tahun itu semuanya hampir sama seperti itu semua ya, untuk kalangan mobil entry level. Dan di bagian bagasinya cukup luas, Anda bisa masukin barang bawaan Anda yang mungkin harian oke, atau pindahan atau untuk libur. Oke, kalau butuh ruangan yang lebih gede tinggal dilipat aja row ketiganya. Untuk ban serepnya digantung di bawah, tidak ada ruangan pemisah lain-lainnya. Karena ingat ini mobil apa dan tahun berapa. Oke, kita tutup dulu yuk. Oke, demikian video review kami tentang Suzuki FVV Arena tipe GX 2012. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih relevan untuk dipakai di tahun ini? Tulis di kolom komentar. Nah, mobil ini juga kondisinya sedang dijual oleh Garasi Pas. Silahkan kunjungi, di deskripsi ada Instagramnya, ada nomor salesnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review yang unik selanjutnya.